Iku enek cah montoran niku dikamplengi kali oknum TNI. Numpak motor cekel langsung dikamplengi. Mlebu rumah sakit, insyaallah mereka jenggulo tilii. Langsung kita urus. Oke Bapak, saya sangat amat setuju sekali apa yang jenengan katakan bahwa yang terjadi di Boyolali itu adalah sebuah pelanggaran hukum dan hukum harus ditegakkan, serta apa yang terjadi di Boyolali sana harus diusut tuntas setuntas-tuntasnya ya Bapak ya. Oke. Tapi gini Bapak, kalau di desa bahkan mungkin di seluruh penjuru Indonesia ada beberapa hukum itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada hukum tertulis, ada hukum tak tertulis, ada hukum adat, ada hukum rimba ya. Mungkin kalau hukum rimba itu sudah tidak berlaku di Indonesia karena ada hukum tertulis ya Pak ya. Tapi itu masih terjadi di sana sini Bapak ya. Mungkin saya ingin memberikan contoh beberapa hukum yang tak tertulis. Gini Bapak, ketika kita pergi mencari alamat seseorang yang ada di desa ini Pak ya, contoh kita tanya kepada orang naik motor gitu ya, terus tanya pada orang yang ada di jalan ya, kita tidak turun motor Bapak, kita tetap berada di motor, tanya rumah si A katakanlah ya. Apakah ketika kita bertanya diberi pengarahan yang pas walaupun diberitahu di mana alamatnya? Walaupun rumahnya dekat rumah kita sendiri, dia tidak akan pernah menemukan alamat yang dia cari ketika dia tanya tetap berada di motor. Itu adalah salah satu hukum tak tertulis yang ada di desa Bapak ya. Kita ketika tanya mencari alamat yang ada itu ya harus sopan Pak ya, turun dimatikan motornya, kemudian turun tanya baik-baik. Mungkin di situ wong desa akan memberikan pengarahan kamu ke sini sini. Oke, mungkin yang saya analogikan itu tak sama ya Pak dengan kejadian yang ada di Boyolali sana ya Pak ya. Gini aja Pak, saya beri contoh itu yang terjadi ketika 4, 5 atau 6 tahun yang lalu ya Pak ya. Ada seorang anak muda malam hari jam 12 malam itu geber-geber motor di lingkungan kita ya, RT kita ya, geber-geber. Di situ tidak ada komando dari salah satu orang manapun, tapi dari setiap warga yang ada itu keluar rumah, gitu ya, keluar rumah. Enggak cuma pemudanya, mbok de, pak de ya, bahkan nenek-nenek pun ikut keluar ya, dan langsung ditanya gini, gitu kan, dia langsung geber-geber lagi, langsung Pak. Para pemuda, pade-pade, budi-budi, bahkan nenek-nenek langsung bergerak ngantemi arek iku sampai bocor kabeh, sesuke langsung mlebu rumah sakit. Itu adalah sebuah hukum sopan santun yang tak tertulis ya. Apalagi ya toh, apalagi seorang TNI, dan bahkan kita juga tahu hukum tak tertulis ketika berada di kawasan TNI ya. Wes nyoba aja lah di daerah saya di Auri sana ya, di dekatnya Pantai Ngeliop sana. Itu semua orang sak kecamatan Donomulyo, Kalipare, Sumber Mancing, Pagak, tahulah aturan apa yang harus kita jalani yang ada di sekitar komplek tersebut ya. Itu hukum tak tertulis bos ya. Ketika kita itu geber-geber di sekitar komplek, saya yakin semua orang akan tahu risikonya ketika itu semuanya dilakukan. Langsung diantemi karo Auri ya. Karena apa ya? Ya itu adalah salah satu hukum tak tertulis juga. Ketika kita berada di komplek, kita harus punya etika, kita punya sopan santun ya. Saya tahu kok, saya tahu pasti TNI itu lahir dari rakyat ya, tumbuh dan berkembang itu bersama rakyat. Itu sudah dibuktikan dan diakui oleh rakyat, masyarakat kecil, tahulah itu ya. Dan sampai kenapa di Boyolali itu melakukan itu, karena ya itu tadi lah Pak ya. Walaupun hukum tertulis itu tidak boleh kita main hakim sendiri. Memang salah Pak, memang salah. TNI itu menurut negara itu salah. Tapi tolong tanyakan kepada orang-orang yang ada di komplek Boyolali ya, yang ada di komplek TNI itu, apakah yang dilakukan oleh TNI itu salah menurut hukum tak tertulis, menurut hukum masyarakat ya, menurut hukum masyarakat bro. Buat semuanya, salam sehat lalu, salam logika, salam akal waras dan akal sehatnya saudaraku ya. Kita boleh mencermati sesuatu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang dilakukan oleh TNI itu benar atau salah? Tolong komen di bawah. Oke bro, salam sehat selalu, merdeka.